Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kali ini saya akan menjelaskan keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya. Biosfer dan makhluk hidup. Biosfer adalah zona tipis di bumi dan di atas permukaan bumi yang tidak lebih dari 20 km tebalnya. Sampai saat ini bumi merupakan satu-satunya tempat di alam dunia ini yang diketahui terdapat kehidupan di tempat makhluk hidup melangsungkan segala aktivitas hidupnya. Terdiri dari lapisan atmosfer. Lapisan atmosfer adalah merupakan lapisan bumi dengan gas-gas dan terdiri dari 3 lapisan utama. Ionosfer berada lebih dari 80 km di atas permukaan bumi. Stratosfer berada pada 16 sampai 80 km di atas muka bumi. Troposfer berada pada 0 sampai 16 km di atas muka bumi. Troposfer adalah lapisan yang dinamis dan di mana terdapat uap air yang dapat membentuk awan dan hujan periodik. Sampai saat ini, hujan diketahui bahwa makhluk hidup hanya dapat beraktivitas di lapisan troposfer ini. Lapisan kulit bumi, litosfer, merupakan bagian yang padat dari lapisan kulit bumi. Hidrosfer merupakan bagian yang cari dari lapisan kulit bumi. Seperti diketahui, makhluk hidup tinggal dan beraktivitas di kulit bumi tersebut. Jadi, kedua makhluk hidup hanya dapat beraktivitas pada lapisan troposfer dari atmosfer. Hidrosfer dan litosfer. Oleh karena itu, ketiga lapisan tersebut dibuat dengan lapisan biosfer. Makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup, respirasi dalam biologi adalah proses mobilisasi energi yang dilakukan jasad hidup melalui pemecahan senyawa berenergi tinggi atau disebut zat untuk digunakan dalam menjalankan fungsi hidup. Dalam pengertian kegiatan kehidupan sehari-hari, respirasi dapat disamakan dengan pernapasan. Namun, demikian istilah respirasi mencakup proses-proses yang juga tidak tercakup pada istilah pernapasan. Respirasi terjadi pada semua tingkat organisme hidup, mulai dari individu hingga satuan terkecil, sel. Apabila pernapasan biasanya disosialisasikan dengan penggunaan oksigen sebagai senyawa pemecah, respirasi tidak melulu melibatkan oksigen, memerlukan makanan atau nutrisi. Nutrisi adalah substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, pertumbuhan, pemeliharaan, kesehatan. Nutrisi didapatkan dari makanan dan cairan yang selanjutnya diasimilasi oleh tubuh. Bergerak, tumbuh dan berkembang. Reproduksi makhluk merupakan proses yang dilakukan oleh makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru atau keturunan. Dari jenisnya dinamakan reproduksi perkembangbiakan. Tujuan reproduksi adalah untuk mempertahankan kelestarian suatu spesies atau jenis makhluk hidup. Adaptasi adalah cara bagaimana organisme mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Organisme yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya mampu untuk memperoleh air, udara, dan nutrisi atau makanan, mengatasi kondisi fisik lingkungan seperti temperatur, cahaya, dan panas, mempertahankan hidup dari musuh alaminya, bereproduksi, merespon perubahan yang terjadi di sekitarnya. Iritabilitas, yaitu peka terhadap rangsang. Gerakan pada tumbuhan merupakan suatu resapan terhadap rangsangan atau stimulus, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar. Jadi, timbulnya gerak pada tumbuhan merupakan bukti adanya iritabilitas. Sekian.